Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Salam pembuka dari tanah Pasundan, Tertuju pada mustami dari Sang Rahman. Sampaikan damai, tebarkan senyuman, persatuan umat agar dapat ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fasi hamdu Wal muta'ali jaddu wa ghalibi jundu, wa la ilaha ghairu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil muballighid da'wah wa muwahhidil wahda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dewan juri yang kami hormati, pembawa acara yang kami hormati, para bapak dan ibu guru pembimbing yang kami hormati, dan para penonton yang kami cintai dan kami banggakan. Ladies and gentlemen, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas tinggi dan terkenal aman dan damai. Namun, akhir-akhir ini banyak terdengar berita tentang banyaknya kriminalisasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa angka kriminalitas meningkat terutama selama masa pandemi COVID-19. Kurangnya kesadaran menjadi faktor penting banyaknya kriminalisasi ini, mulai dari pencurian, pembegalan, bahkan pembunuhan pun mereka lakukan. Bahkan ada orang yang tega membunuh orang tuanya sendiri, seperti kasus yang pernah terjadi di Jepara pada tanggal 19 September 2021, di mana seorang anak tega membunuh ibunya sendiri dengan motif kesal karena sering dimarahi. Mereka tidak sadar seberapa lelahnya, seberapa penatnya, seberapa letihnya orang tua dalam mengurusi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang tua? Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Orang Tua Sebagai Jalan Menuju Kebahagiaan Dunia Sampai ke Surga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah ayah dan ibu kandung kita, orang yang melahirkan kita, dan orang yang mengurusi kita hingga dewasa. Dalam relasi Islam, orang tua sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut terbukti dengan adanya perintah untuk berbakti kepada keduanya. Perintah tersebut termaktub dalam kitab suci Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma
birhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah engkau berbakti kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut ada dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah". Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Ya Tuhan kami, sayangilah mereka berdua karena mereka telah menyayangiku di waktu kecil." Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Bentuk penghambaan yang paling real adalah berbakti kepada kedua orang tua. Banyak orang yang keliru dalam memahami berbakti dan berbuat baik. Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika berbincang dengan anaknya yakni Najwa Shihab dalam program Shihab pernah mengatakan bahwa Anda memberi materi kepada kedua orang tua bisa jadi berbuat baik, tetapi belum tentu berbakti. Berbakti yang sesungguhnya ialah ketika kamu merendahkan diri serendah-rendahnya sampai kamu terhina karena itu. Tetapi bagi kedua orang tua tidak ada penghinaan. Dan kita sadar akan segala jerih payah orang tua sehingga timbul rasa hormat dan kasih sayang kepada keduanya. Maka kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral mustami'in, mengutip dari Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 8 halaman 72 mengatakan bahwa ada 5 kewajiban bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Yang pertama, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan ah. Ah, males. ah susah, Ah ribet, pokoknya mah ah. Maksud dari kata ah di sini adalah ta'affuf, yakni ucapan buruk yang tidak tampak. Ibnu Jauzi mengartikan dari uf di sini adalah annatanu watajjaru, yang artinya ucapan buruk yang paling ringan dan ucapan yang mengesalkan. Yang kedua, wala tanharuma, dan janganlah kamu membentak kepada keduanya. Lalu, apa perbedaan antara ta'afuf dan an-nahar? Ta'afuf adalah ucapan buruk yang tidak tampak, sedangkan an-nahar adalah ucapan buruk yang tampak melalui bentakan dan sikap yang kasar. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan takholli, yakni mencucikan diri dari sifat yang buruk, daripada tahali, yakni menghiasi diri dengan sifat yang baik. Karena seseorang tidak mungkin memiliki sifat yang baik sebelum ia terlebih dahulu mensucikan diri dari sifat yang jelek. Maka ketika seseorang bisa menghiasi diri dengan sifat yang baik, akan timbul tajalli yang diimplementasikan melalui perintah keempat dan kelima. Yang keempat,
waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Menurut ilmu balaghah, maksud dari kata tersebut adalah kinayah. Lantas, apa itu kinayah? Kinayah adalah lafdun uridu lajimu maknahu ma'a jawaji irodatihi. Lafaz yang dimaksudkan kelazimannya atau makna itu sendiri. Maka kata tersebut dapat diartikan secara leksikal atau makna asli, yang berarti kita harus merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, atau bisa dimaknai secara gramatikal atau makna kiasan, yang berarti kita harus bersikap tawadu di hadapan kedua orang tua kita. Yang kelima, Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Tuhan kami, sayangilah mereka karena mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa maksud dari kata kama di atas adalah bukan sebagaimana, melainkan karena. Sebab rahmat Allah tidak ada bandingannya dengan kasih sayang dari kedua orang tua. Hadirin yang kami hormati, segala perbuatan yang kita lakukan, Segala perbuatan yang kita tunjukkan, segala perbuatan yang kita tujukan pada orang tua tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Karena ridho Allah akan muncul ketika orang tua kita telah ridho kepada kita. Hal tersebut selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ridallahu fi ridol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. ketika Allah telah ridho kepada kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan bersama kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan di akhirat kita akan mendapatkan berbagai macam bentuk kebahagiaan dan kenikmatan, yaitu surga. Karena masuk surga bukan karena sholat semalaman, Sodako triliunan, Haji tahunan, tapi masuk surga hanyalah berkat rahmat dan ridho dari Allah yang bisa kita gapai melalui penghambaan diri hanya kepada Allah. Hal tersebut selaras dengan deretan bait Jauhar Tauhid yang berbunyi, fa in yusibna fa bimadil fadli wa in yu'azif fa bimadil adli. jika engkau diberi pahala, itu hanya karunia Allah, dan jika engkau diberi siksa, itu atas keadilan Allah semata. 2, 3 Labirin Sakti, hadirin yang kami cintai, maka dapat disimpulkan berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan yang paling nyata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jika engkau ingin hidup bahagia, Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. dan jika engkau ingin hidup celaka, Silakan durhakalah kepada kedua orang tua. terakhir ingat saudara, buatlah orang tuamu tersenyum sebelum senyuman itu hilang dan kita rindukan. Wabillahi taufik wal hidayah. warrido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.